teman-teman, selamat datang di Cerita Maya bersama aku Maya. Buat kalian yang baru subscribe, baru ketemu channel ini, baru aja dengerin cerita yang aku bawain, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, biar kalian tahu pas video aku diupload. Oke teman-teman, kita akan lanjutin di part kedua cerita tentang almarhum Cindy. Ini aku bacain dari thread atau twitternya yang namanya Sivan atau @ach Sivan SHIVAN. Dan di sini aku akan banyak menghadap ke layar yang ada di bawah ini buat bacain threadnya secara detail ke kalian. Oke teman-teman, kita langsung lanjut di part kedua. Oke, kata Sivan, oke, ini gue buat threadnya ya. Gue coba ceritain sedetail dan seingat gue gak bakal nunggu retweet yang banyak atau pakai judul ala-ala orang bikin thread. Aduh, ini ya. kata-kata kasar. Bismillah katanya, pas banget soalnya tengah malam katanya. Pas banget juga, aku record ini juga tengah malam. Jadi waktu itu acara emang dari maghrib sampai dengan jam 11-an malam sih rencana, karena emang kampus kan gak boleh ada acara lebih malam dari jam segitu. Ini acara penutupan ospek jurusan gue sebagai penanggung jawab acara, jadi emang gue harus tahu semuanya. Acara mulus banget bos, sumpah, sampai pas emang bagian junior yang kena marah shock terapi, pokoknya bagian drama-drama gitu deh. Closingan ini mainnya di area kampus, di gedung kuliah umum gitu yang emang bangunannya lama banget. Satu persatu, ini emang udah pada tumbang sih. Jadi maksudnya teman-teman dia ya, teman-teman mahasiswa dia udah pada tumbang. Ada yang pingsan, ada yang teriak-teriak. Kita sih awamnya udah nyangka ini kemasukan. Tahu udah gue juga heran kenapa pada belum makan atau gimana juga gue gak ngerti. Salahnya gue juga, gue gak prepare masalah ginian. Tuh kata Sivan gitu. Tapi acara kan harus tetap dilanjut. Kebetulan gedung ini deket sama masjid kampus. Gue bisa pastiin yang kemasukan pingsan ini ada 20 orangan. Panitia semua kecuali Kamtip sama anak acara sibuk ngurusin yang lain, mundar-mandir. Ada satu orang yang jadi perhatian gue, dan anak ini bakal jadi inti cerita thread ini. Sebelumnya, sorry gue belum izin sama orangnya. Gue gak bakal nyebut alma mater atau siapapun nama manusia di thread ini. Sebelumnya denahnya, pokoknya dia kasih denah antara lokasi tempat inti acara dan lokasi masjid dan lokasi gedung-gedung yang di sekitarnya, dia kasih denah ya. Terus dilanjut lagi. Oke, balik lagi di acara yang udah mulai rada susah dikendalikan. Beberapa anak yang ada di bawah gedung rektorat, beberapa anak ada yang dibawa ke gedung rektorat. Dia nulisnya bawah, jadi aku buatnya bawah juga. Dibawa ke gedung rektorat, ada yang dibawa ke masjid. Seingat gua, urban legendnya gedung rektorat ini kayak kerajaannya jin gitu. Dan emang gede, rektorat ini dijadiin opsi untuk shelter anak-anak yang kolaps. Dari acara pertama juga gitu, tapi ya gua gak ada backup sampai ke permasalahan begini. Beberapa panitia emang inisiatif gotong royong. Emang inisiatif gotong anak-anak yang kolaps ini ke masjid. Tuh udah bener tuh. Si anak inti ini gue nyebutnya S aja ya, pakai inisial aja. Si S ini seingat gue itu langsung dibawa ke masjid. Gue inget kok temen gue yang bawa ini bilang ke gue, berat pisan Van, asli aing mah katanya. Karena dia harus lapor karena dia mentor grup ospeknya. Si S ini sempat minta antar buang air kecil di masjid dengan keadaan tersadar. Gue gak ngerti sadarnya dia, sumpah. Temen gue si Hi nemenin. Kebetulan kamar mandi masjid ini tuh adanya di bawah gitu, kayak basement. Tapi ya gak jauh-jauh ke bawah juga. Tapi kalau malam ini pasti gelap, sumpah. Si Hi cerita dia nemenin sampai depan pintu kamar mandinya. Oh ya, S ini cewek. Si S diem lama banget di kamar mandi. Lamanya gak masuk akal buat orang yang buang air kecil. Sampai ditanya lebih dari 2 kali baru nyaut. Ya deg-degser juga katanya gitu.
Di masjid doi dibaca-bacain sama anak-anak DKM sampai akhirnya dinyatakan sembuh dan bisa balik ke kosannya. Alhamdulillah guys, di sini dia udah merasa lega ya. Nyampe depan kosannya ada temennya yang nyeletuk, "Kak, mending dia jangan tidur di sini." Lah kita bingung, ini anak mau dibawa kemana ya kan? Kata temennya, mending bawa ke kontrakan si N aja. Jadi angkatan mereka itu kayak punya base camp gitu loh di satu kontrakan. Ya udah, gue dan teman-teman panitia mah yang penting gue tanggung jawab bawa anak ini sampai dengan selamat aja. Udah bener nggak ada apa-apa. Kata teman-teman yang lain yang kolaps udah pada sadar, tinggal si S doang ini. Beberapa lama setelah di ngajiin, si S kebangun, matanya melotot, liatin orang ngaji. Gini deh lu bayangin, kalau lu lagi tahlilan depan mayat, terus mayatnya bangun, terus melototin elu. Nah kayak gitu, sumpah gue lihat banget. Jadi menurut si Shifan ini, dia liatnya seperti itu. Melotot matanya semelotot-melototnya. Yang ngaji cuma satu orang di sebelah kanannya doang, tiba-tiba dia ketawa ala Miss K gitu ya. Aku gak mau niruin, serem tengah malam ini. Kayak apa ya, linglung gitu. Lu bangun tidur, istilah nyawa lu belum kekumpul tuh bener gitu. Gimana sih ini bacanya? Aduh, jadi ini gara-gara kebayang ketawanya Miss K. Istilahnya nyawa lu belum kumpul tuh, gitu maksudnya gitu ya. Ditanya gak nyambung, mata beler, bibir pucat, senyum-senyum sendiri. Akhirnya kita angkut ke kontrakan temen-temennya. Nyampe di sana disediain kasur gitu di ruang tengah. Dia diselimutin karena badannya menggigil juga. Di sebelahnya di ngajiin sama temennya, segala surat di ngajiin. Gue inget banget ini kejadian semuanya beruntun di atas jam 12 malam, dan ini pas banget jam 12 malam. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 12 lebih 22. Oke. Pertama kalinya dalam gue hidup gue dengar ketawa kayak gitu, kata Sivan. Ya ketawa yang tadi loh teman-teman. Aduh, aku gak mau niruin ya, pokoknya aslinya lebih serem. Itu gue sambil merinding aja. Sekontrakan pada bilang astagfirullah, ada yang ngibrit, ada yang tutup kuping. Gak lama dari itu ada kayak orang pinter gitu, tapi mahasiswa juga, tapi katanya sih bisa gitu. Diagnosa doi, emang nih anak ketempelan dan emang bawaan gitu, entah dari kampung asalnya atau dari kosannya, gue lupa katanya. Akhirnya si orang pinter ini juga bilang kalau ada yang masuk, ajak ngobrol aja ya. Ya kita oke-oke aja dong. Si S ini masih di ngajiin terus. Salut juga sama yang ngajiin, emang gak gentar. Anak DKM nyerah, asli alot bos jinnya. Seingat gua ada sekitar 11 jin yang masuk. Gua sorry banget kalau ada yang kurang, gua lupa. 11 jin selama 5 jam masuk ke badannya si S dengan karakter yang beda-beda. Masih di ngajiin, tiba-tiba si S bangun. Ditanya dong sama kita si S, dia ngangguk. S, nama lengkapnya siapa? Dia gak jawab, terus senyum ngeliatin yang ngaji. Terus ditanya lagi, kenal ini gak teman-temannya? Si S cuman ngeliatin yang ngaji. Akhirnya dia pergi. Terus kita doain si S tepar lagi tidur. Kayak orang ngigo gitu. Ntar beberapa menit ketawa, senyum, tidur, kesakitan, gak lama masuk lagi. Jadi ini jinnya centil secentil-centilnya. Kerjaannya pamer duit, semua orang di ruangan itu dibilang miskin, dibilang rambutnya jelek, gak kayak rambut dia yang warna hijau, dalam kurung deh kalau gak salah. Oke. Pokoknya dia bilang dia habis ke salon, gua contohin pelafalan kalau dia ngomong. Aduh, gak berani ya. Gue gak bisa suara cewek, tapi kurang lebih begini. Jadi si Sivan ini ngasih contoh suaranya. Terus si S bilang mau ngaji, tapi gak ada suaranya, mulutnya doang yang bilang mau ngaji. Berkali-kali sampai akhirnya teman-temannya ngeh. Akhirnya dikasih kitab, terus dia baca surat pendek sampai selesai, tapi emang terbata-bata.
Kita tanya nama dan dari mana, dia nggak jawab. Abis selesai dia cuman senyum sambil lihat sekitar. Terus kita bilangin, ini si S kasihan, capek, kamu keluar ya, kita minta baik-baik. Akhirnya dia senyum sambil bilang, doain ya, tapi nggak ada suaranya lagi. Akhirnya S pergi, terus kita doain si S, tepar lagi, tidur kayak orang ngigo gitu. Entar beberapa menit ketawa, senyum, tidur, kesakitan, gak lama masuk lagi. Kayak gitu ya. Akhirnya doi diajak keluar, baik-baik aja. Usut punya usut sih, jinnya katanya dulunya sombong, terus gak punya temen, terus meninggal di kosannya. Wallahu alam ya. Yang gua denger juga gitu, katanya akam sih. Banyak lah spekulasinya. Yang ketiga ini yang bikin gue heran. Jadi emang tiap masuk tuh diajak ngobrol sama teman-temannya si S ini. Kalau gue sih ya waktu itu liatnya kasihan karena kan capek kemasukan gitu. Yang ketiga ini tiba-tiba si S bangun dari tiduran jadi duduk gitu di kasurnya sambil pegang kepala dan kesakitan. Ya kita tahu dong ini bukan si S, kenapa pula kepalanya kesakitan. Sama dia selalu megang kaki. Katanya sakit, pokoknya ngerintih gitu. Sok atuh mau kenalan, mau sama yang mana? Ya gue inget ya, yang gue inget orang pertama yang diajak kenalan tuh si S ini nunjuk temen gue si D, orangnya ada di replayan Teh Risa tadi. Lagi duduk di sofa sambil ngulurin tangan terus senyum, terus dia nyebut namanya Cindy katanya. Dia kayak nangis tapi nggak ada suaranya. Akhirnya kita tanya, kenapa sakit? Dia bilang jatuh. Di mana? Terus dia nggak jawab. Akhirnya temennya ada yang bilang kalau si S ini beberapa hari yang lalu main ke daerah Punclut ya. Punclut pas lagi dapet. Terus kita tanya, ini kamu ngikutin si S dari Punclut? Ditanya beberapa kali, dia baru ngangguk. Sambil masih megang kepala, dia lihat ke sekeliling terus senyum. Di ruangan ini memang banyak orang, panitia, teman-teman seangkatan S. Posisi gua di sebelah kirinya si S. Sebelah gua teman gua si Y. Dia senyum-senyum sambil bilang, "Kalarasep." Aduh. Setelah si D, dia kenalan sama teman gua si Y yang persis di sebelah gua duduknya. Dalam hati gua, aduh, gue jelek banget apa ya, sampai setan aja kagak mau kenalan. Aduh. Cindy memperkenalkan diri dengan nada yang sama, makanya gue inget banget gitu. Cerita Cindy kita kulik seperti setan-setan lainnya. Usut punya usut, turunan di area Punclut itu memang terkenal curam. Dan waktu itu, wallahu alam, Cindy lagi sial dan gak pakai helm, jadi ya gitu, tengkorak kepalanya pecah, kakinya juga patah. Dengan treatment yang sama kita bilang kalau si S ini capek, kasihan dan tolong pergi. Cindy juga bilang kalau si S ini baik, tolong dijaga. Cindy bilang doain Cindy. Cindy pergi dulu terus dia ngilang. Oke, jadi dari selama ini aku bacain cerita, akhirnya sampai juga ke cerita Cindy ya. Pokoknya transisi dari setan lain ke setan lainnya ini si S lumayan cepet kok, nggak lama. Kasian banget sumpah, itu energinya pasti habis 5 jam begitu. Oh jadi energinya pasti habis 5 jam kayak gini terus gitu loh. Yang keempat ini ya, gua gak bakal cerita 11-11-nya kayaknya katanya. Yang inget aja yang nancep di otak. Yang keempat nih dosen. Kenapa tahu dosen? Karena di awal dia galak. Orang yang ngajiin si S ini awal itu ketua kelasnya, dia langsung ditunjuk-tunjuk di awal si dosen ini masuk. Kamu ketua kelas anak ini kan? Kamu tahu nggak kelas kamu itu berisik? Anak ini pendiam sekali. Kelas kalian ini nggak ada yang bener orangnya. Teriak-teriak diceramahin sama si dosen ini. Terus Alkisah urban legendnya di gedung fakultas gua pernah ada fingerprint absen dosen yang mana dosen itu udah meninggal guys. Pas kita konfirmasi ternyata dosen yang absen itu dari lantai 2.
Ada bayi yang nyeletuk, pantesan bu, kita cari-cari ibu kemana aja. Ya ampun, mahasiswa ini ya nggak ada takut-takutnya. Si ibu sih keluar dengan tenang, cuma titip pesan aja, jangan lupa belajar, jangan jagain si S ini karena si S ini suka bengong kalau di kelas. Kita iyain, kata si Sivan. Yang kelima ini seingat gue ibu-ibu penunggu danau. Dia cuma kasihan karena si S ini suka sedih kalau lewat danau. Terus si S ini katanya suka bengong, pikirannya kosong. Akhirnya ibu-ibu ini suka nemenin si S sampai kosan. Wow, ibu-ibu di danau nemenin S sampai kosan loh guys. Setelah itu kita tahu dari info teman-temannya, si S juga katanya si S ini emang suka kayak diajak pergi orang gitu. Nah kita tanyakan ke si ibu ini suka ngajak S pergi karena kasihan sama si S ini, gitu alasannya si ibu itu. Pergi ini mau diajak mati maksudnya, jadi bukan pergi jalan-jalan ya. Ini kalau gua nggak salah ya, teman-teman gua yang inget dan mau koreksi, Sabi apa nih? Ada urban legend juga di kampus ini kalau ada cewek yang pernah bunuh diri lompat dari menara. Nah kalau nggak salah setannya tuh ini yang masuk. Oh jadi si ibu-ibu penjaga danau ini nih. Oke baiklah. Si ibu ini cerita kalau si S punya temen nenek di kasurnya. Kita rada bingung juga, tapi teman sekamarnya rada ngeh gitu karena temannya sempat ngerasain hal yang janggal. Bener aja, setelah ibu ini pergi, si nenek-nenek yang di kasur ini masuk. Seingat gua, nenek-nenek ini emang udah ngikut dari lama, tapi kalau si S keluar kosannya emang si nenek nggak ikut, jadi cuma diem di kasur doang. Nenek ini salah satunya yang buat aura si S itu suram gitu, lemes, lesu karena si S ini. Nenek ini juga ya suka ngajak-ngajak pergi katanya, tapi kita nggak tahu nenek-nenek, kita nggak tahu itu nenek-nenek maksudnya karena pas ngomong ulang. Nenek ini juga suka ngajak pergi katanya. Kenapa kita tahu itu nenek-nenek? Karena pas ngomong itu nenek banget, kayak orang nggak punya gigi gitu katanya. Nenek ini kalau nggak salah harus diusir perginya karena sempet nempel banget. Terus si S lemes banget juga karena udah banyak yang masuk. Ini aja udah 7. Yang ke-8 tukang nasi goreng. Lu pada nggak percaya pasti. Ini tukang nasi goreng. Iya, nasi goreng yang pakai gerobak tek-tek. Sorry bentar, kalian yang baca aja, nggak usah follow. Oh sorry. Urban legendnya lagi di kampus gue ini, setan Kang Nasgor ini emang eksis banget cuy, asli. Kebetulan gue anak lab. Nah labnya ini di lantai 2. Ada cerita dari senior, jadi pernah pada begadang di lab tuh. Begadang di lab tuh berkah, udah AC, internet 24 jam, katanya. Jam 3 malam gabut dong, lapar dong. Ada yang ngetok jendela lab dari luar, lantai 2 Cin. Pas dibuka ada kang nasi goreng. Nanya, Nasgor A? Astaga, kaget dong. Kecoa terbang aja kita kaget. Ini masa ada tukang nasi goreng terbang? Astaga. Amazing. Lanjut. Kita tahu itu yang masuk ke si S tukang nasi goreng karena kita tanya. Kita juga tanya gerobaknya mana, dia nunjuk keluar kontrakan. Aduh ya ampun. Aduh. Oke. Dia sempat bilang atau ngasih petunjuk ya, gue lupa, kalau di kampus gue itu ada yang jagain cowok badannya gede banget. Tukang nasi goreng ini anak buahnya. Jadi tahu udah kenapa bisa dibilang anak buah. Doi udah paham kali si bosnya kalau mesen nasgor pedes, kagak pakai kecap, telur ceplok. Tapi dia bilang kalau si bosnya ini nungguin di depan. Aduh merinding kita ya kan. Azan subuh masih lama, ditungguin sama bosnya si tukang nasgor.
Oh iya, off the record apa for the record? Oh ya, for the record juga, setiap setan yang susah disuruh keluar, gua nggak mau keluar sampai dengan azan subuh. Si Kang Goreng ini kita usir, nggak lama ada lagi yang masuk. Ini cerita yang ke-11 berarti yang masuk. Oh bukan, ini yang ke-9. Ini setannya dari kamar mandi kosannya si S. Masuk ke badan si S, dia terkekeh gitu ketawa. Dia bilang dia juga temennya Kang Nasi Goreng tadi. Astaga, gaul juga nih tukang nasi goreng. Oh my god. Dan dia juga anak buahnya si cowok badan gede tinggi hitam itu. Jadi dia ini tinggalnya di kamar mandi kosan cewek karena dia suka nyiumin pakaian dalamnya cewek. Dia nggak pernah kemana-mana karena dia paling suka cewek mandi dan yaitu aroma dari pakaian dalam cewek gitu. Tapi kita coba ngasih tahu, tolonglah pergi dari kamar mandi cewek, kasihan. Dan dia nggak mau ya, namanya juga jin, kata Sifan. Ini udah mau jam 4 kalau nggak salah waktu itu. Pokoknya suara ngaji di masjid sama azan pertama udah lewat. Si bosnya yang badannya gede ini masuk cuman buat marah-marah. Marah-marah doang, pasti energinya kekuras abis ya. Akhirnya dibantu keluarin. Terakhir yang ke-11, ini cuman cewek, gua nggak tahu ini kuntilanak, wewe gombel atau apapun, gua nggak tahu, tapi suara ketawanya kenceng sekenceng-kencengnya, keras dan lama. Itu kayak ketawa pamungkas, jadi ketawa penutup gitu ya. Akhirnya si S setengah pingsan, dikasih air doa. Bener pas azan subuh dia melek dan bangun. Pas bangun posisi duduk, si S ditanya kayak pertanyaan di awal tadi, namanya siapa, nama lengkapnya siapa, kelas apa, itu siapa. Dia disuruh recognize teman-temannya dan dijawab dengan benar semua. Akhirnya guys, panitia masih lumayan banyak, ada mungkin 8 orang yang stay, teman-temannya ada lagi. Gue pribadi sih tetap kekeh tanggung jawab konsekuensi untuk acara ini tetap di gue. Tapi alhamdulillah doi nggak kenapa-napa, udah minum istighfar segala macem. Ini masih jam 5, gue tanya dong, si S masih ada yang mau masuk nggak gitu. Kenapa si S ditanyain ya? Dia jawabnya nggak ada kak, tapi itu ada yang nungguin, kata si S. Waduh, siapa? Itu si Cindy kak, nungguin si Y. Gue ketawa di situ ngakak, temen gue ditungguin setan. Doi nggak berani pulang, akhirnya kita nunggu matahari terbit. Di end. Tuh dia bilang, makasih yang udah mau baca. Kalau mau konfirmasi keabsahan cerita ini, silahkan tanya teman-teman gue di kolom replay, pasti ada yang tahu juga. Oke, begitu cerita yang panjang dari kisah Cindy dan dari rentetan kejadian yang dijabarkan dengan detail oleh Sifan. Mengerikan teman-teman. Kalau kita baca sih seru ya, tapi kalau misalnya itu kejadian di Anda, di kalian, pasti kalian juga merinding disco, ya kan? Oke teman-teman, terima kasih udah nyimak cerita Maya episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye.